pasti mengajukan izin kalau misalnya ada syuting film atau apa tuh nggak bisa ngajar gitu. Biasanya mungkin online. Tapi seminggu sekali gitu, aku ngajar di hari Jumat. Itu biasanya di kelas kalau nggak marketing, PR atau broadcasting gitu. Pulang sekolah langsung nonton GGS dan bareng mamaku sampai TV-nya tuh nggak boleh aku pegang gitu. Iya, nggak bisa sharing gitu. So hari ini akhirnya kayak bisa ketemu langsung sama Miss Prilly yang udah jadi dosen LSPR juga, saya senang banget sih bisa akhirnya ketemu gitu. Iya jujur iya kaget ya. Malah jadi kayak kita yang gedean gitu ya. Tapi cara Prilly menyampaikan materi menurut kalian gimana sih? Jujur kita enjoy sih ya, karena pembawaannya tuh dari segi penyampaian itu nggak berat gitu Kak. Jadi kitanya enjoy, kitanya juga happy. Terus mungkin karena kita faktor suka juga kali ya, jadi happy aja sih Kak gitu. Ada sesi tanya jawab juga. Ada tadi. Gimana tuh? Pas sesi tanya jawab tadi teman-teman kita yang nanya tentang bagaimana prosesnya kayak dari film di bioskop atau Netflix tuh perbedaannya apa gitu. Terus juga yang kita ambil banyak sih hari ini, maksudnya berdaging banget gitu loh. Iya. Gitu. Isi semua ya. Betul. Ini kan jarang banget nih ya hadir dari dosen tamu. Jadi kayak pengen nggak sih tiap hari dosen? Aduh mau lagi kalau bisa. Pas awal Kalau bisa kayaknya tiap hari boleh ya. pas awal tahu Miss Prilly jadi dosen LSPR kayak wah bisa nih ketemu gitu. Bener gitu. Jadi kalau bisa jadi dosen tiap hari mungkin boleh. Langsung niat ke kampus. Iya bener. Gitu sih Kak. Next time materinya ada lagi kan? Ada pertemuan lagi dengan Prilly atau Oh tadi sih Direncanainnya rencananya ada. Jadi mungkin nanti akan lebih detail lagi mungkin pembahasannya ke depannya Iya. gitu. Terus setelah belajar dengan Prilly itu kan kayak kepikiran ada ya, aku next pengennya gini tetap pengen kerjasama kepikiran sampai ke sana. Kalau aja sih bagaimana? Aku sebenarnya dari sebelum Miss Prilly datang ke LSPR, aku juga udah kepikiran kayaknya kerjasama atau part time atau jadi intern di company-nya Miss Prilly boleh. Dan sampai akhirnya ketemu dan Miss Prilly ngejelasin materi hari ini, aku kayak boleh nih, makin percaya kalau misalnya mau kerjasama sama Miss Prilly. Tapi kalian sendiri pengennya ke depan kamu kuliah pengen jadi apa? Kalau aku lebih ke broadcasting sih Kak, karena emang dari awal kalau nggak broadcasting paling pembawa berita gitu. Karena aku pengen banget itu cita-cita aku dari dulu sebelum aku masuk perfilman. Jadi kayaknya aku akan masuk ke ranahnya sana gitu. Jadi jurnalis. Betul. Kalau aku kerja di PHC Production House, mungkin iya di film, mungkin aku bisa ya jadi aktor. Iya, aku suka acting. Jadi mungkin bisa masuk ke PH untuk mungkin sebagai produser juga aku wow karena kepikiran gitu. Oke. Mungkin kalau untuk Kaprilly dari aku sendiri, aku seneng banget sama pertemuan di hari ini. Untuk kelasnya juga happy banget, aku enjoy banget ngedengerinnya. Terus juga materi yang masuk aku suka banget dan mungkin next bisa kali ya jadi dosen aku yang ketemu setiap hari. Dari aku jujur sama, karena kalau misalnya bisa ketemu setiap hari diajarin sama Miss Prilly kayaknya iya, kenapa enggak. Siapkan diri biar mahasiswa tetap enjoy asik Ya. dengan materi yang kita bawakan. Nah sebenarnya aku di LSPR itu kan dosen praktisi, jadi mata kuliahnya tuh kadang beda-beda. Kadang aku ngajar mahasiswa marketing, hari ini aku ngajar mahasiswa broadcasting, jadi beda-beda. Nah tergantung gaya mahasiswanya seperti apa kan. Biasanya aku ngikutin mereka dan ngikutin juga luas kelasnya. Ini biasanya aku tuh di kelas atas yang misalnya lebih luas lagi. Nah biasanya berarti ngajarnya harus lebih
presentasi, harus lebih bisa keliling-keliling meja biar mereka ngerti. Kalau kelasnya lebih kecil kayak gini ya justru aku pengennya lebih intimate, lebih diskusi. Dan mereka kan juga anak-anak dari jurusan broadcasting yang nanti tuh akan kerja, akan terjun di industri film, industri kreatif. Nah, jadi studi-studi kasus seperti yang kita temukan di lapangan tuh harus kita diskusiin, nggak cuma dari teori aja gitu sih, tergantung mahasiswanya sukanya seperti apa belajarnya dan gaya mereka tuh supaya bisa nangkep pelajarannya seperti apa gitu. Basic dosennya dari awalnya seperti apa sih? Awalnya aku itu mengikuti program Kementerian Pendidikan eh, 3 tahun lalu. Jadi ada program Kementerian Pendidikan untuk praktisi mengajar. Aku daftar ke websitenya. Jadi emang bener-bener kayak emang daftar manual gitu, kayak wah ada program ini aku mau, aku bikin CV, konsentrasinya apa, lalu dilihatlah sama UGM di Jogja. Akhirnya ditawarin ngajar di sana, aku ngajar jadi dosen praktisi di UGM. Waktu itu ngajarnya soal personal branding, PR, public relation. Terus habis itu dapat lagi tawaran dari Udayana Bali. Baru habis itu menetapnya di LSPR karena ini kan kampusku sendiri gitu. Jadi awalnya gara-gara mengikuti program di Kementerian Pendidikan, terus aku memposting kegiatan aku mengajar, orang jadi tahu aku bisa nih jadi dosen praktisi atau jadi dosen tamu. Akhirnya banyak universitas yang menghubungi untuk aku ngajar di tempat mereka gitu. Tiap minggu, tiap bulan, atau tiap hari ada aja ngajar gitu apa gitu? Kalau di LSPR tuh rutinnya kalau rutin karena kan aku pasti mengajukan izin kalau misalnya ada syuting film atau apa tuh nggak bisa ngajar gitu, biasanya mungkin online, tapi seminggu sekali gitu aku ngajar di hari Jumat. Itu biasanya di kelas kalau nggak marketing, PR atau broadcasting gitu. Jadi mahasiswa pengennya katanya kalau bisa tiap hari dia diajarin apa? Aku Apa mereka ya? aku juga senang aja kalau bisa ngajar tiap hari ya. Ya dan juga aku menerima request kayak gitu karena aku tuh dosen praktisi. Jadi kan aku itu ngajarnya itu ada dosen pengampunya gitu ya. Jadi mereka bisa request, aku mau dong diajarin di kelas ini, mau dong Miss ajar di ini, kita lagi pengen bahas kasus ini gitu-gitu. Nah, aku tuh terbuka sama hal seperti itu. Makanya tadi mahasiswa, please Miss ngajar kelas ini. Aku tuh masih aneh dipanggil Miss ya. Tapi aku kayak boleh ya jangan Miss, tapi kayak merasa teman sama mereka gitu. Kakak aja mungkin. Pengennya dipanggil apa sih kalau ngajar? Kak aja boleh lah. Oke. Gitu. Lebih enjoy mana sih? Ini kayaknya ngajar mahasiswanya sekalian fans nih kayaknya, semuanya pada pengennya prelim. Ngajar juga, main film juga, kerja ya, bisnis juga jalan. Mungkin seperti apa sih Kapsul itu kayak ngejalanin ini semua, milih-milih yang paling enjoy yang mana sih di antara semua? Kalau milih yang paling enjoy, semuanya tuh enjoy. Dan ya karena kalau aku ngajar aku bisa ketemu mahasiswa, bisa berbagi ilmu. Kalau berbisnis kan beda lagi, ketemunya sama customer, terus kita bikin satu produk, bikin film beda lagi. Jadi masing-masing bidang tuh kayak ngasih pengalaman yang beda-beda, dan itu aku suka semua gitu. Kadang kalau udah kelamaan ngajar sama berbisnis, udah lama nggak syuting, kangen syuting gitu. Kalau syuting tetap pengen ngajar. Jadi emang aku konsentrasinya itu ke bidang yang emang aku suka supaya bisa fokus ke semuanya kan. Karena kan ngajar harus fokus, bisnis harus fokus, syuting harus fokus. Jadi kalau dibilang lebih suka mana, aku suka semuanya karena semuanya itu ngasih pelajaran dan ngasih pengalaman yang beda-beda sih. Efeknya beda gitu. Dan sekarang lagi promo film juga kan? Iya, lagi promo film, ngajar, dan aku besok kesini lagi tapi jadi mahasiswa karena aku sambil kuliah S2. Jadi Jumat aku ngajar, Sabtu aku kelas. Kelas S2 dan sambil promo film juga. Menyenangkan sih. Aku kan udah filmku terakhir tayang 2023 ya, terakhir tayang apa 2024 awal, jadi udah lama gitu filmku nggak tayang. 2024 akhir filmku tayang, udah lama gitu nggak promo film. Jadi pas promo film ketemu sama pemain, terus kita ketemu sama orang-orang di bioskop, itu seneng banget. Yang roadshow ya, karena promo filmku terakhir yang di 2025 tuh nggak roadshow, cuma di sosial media aja. Terus ini di Danur disibukkan dengan roadshow, aku udah lama nggak roadshow, terakhir roadshow mungkin nggak tahu kapan gitu. Jadinya
ih seru lagi ya, dapat pengalaman roadshow film lagi. Biasanya promo di sosial media doang, tapi ini ketemu sama teman-teman dari luar kota lagi, fans dari luar kota lagi gitu. Makanya pas kemarin roadshow keliling keluar kota sama Danur ya sambil ngerjain tugas kuliah, sambil bikin materi ngajar gitu aja, nyambi aja gitu. Oke. Kak, boleh dong outfit hari ini nggak? Ini kasih Simple aja ya kalau ngajar, biasanya bahkan lebih simple dari ini lagi. Cuma karena kelasnya hari ini lebih pagi, jadi aku pakai yang pertama kali aku lihat di lemari aja. Jadi ini seketemunya ya, jadi ini blazer aja kalau ngajar. Terus biasanya aku memang pakai dalamannya kemeja. Kalau abis ini mau nyantai bisa buka blazernya aja. Terus kalau ngajar ya aku pakai heels pendek aja gitu. Simple aja sih. aksesoris juga nggak? Nggak ada ya, kalau kayak ya biasa aja, kayak kalau kita mau ke kelas aja gitu, nggak banyak aksesoris dan nggak banyak make up juga. Style sendiri apa dipilihin mama atau Nggak ada, aku udah tinggal sendiri loh. Nggak ada sih, aku emang karena emang banyak bidang gitu ya, jadi ya kita punya style sendiri lah. Kalau ke kantor kayak gimana, kalau ngajar kayak gimana. Kalau syuting film aku malah lebih nyantai, pakai jepitan warna-warni. Kalau roadshow film Danur gitu, jadi kayak emang tergantung siapa yang aku temuin aja. Kan kalau ketemu mahasiswa lebih enaknya rapih gitu. Kak, kalau Kak Uman pernah ngikutin kamu di kelas nggak sih? Pernah. Serius? Iya. Dia Dikomenin nggak? enggak, dia nyatet. Dia ikut kelasku ya waktu itu, dia di LSPR dia ikut kelas aku. Karena pada saat itu aku lagi ngajar dan dia lagi nggak ada syuting kan kalau sekarang kan dia lagi ada syuting, jadi dia boleh gak masuk ke kelas kamu gitu. Jurusannya kan beda, jadi justru seru karena abis kelas dia nggak nanya pas lagi kelas karena kan dia bukan mahasiswa LSPR. Cuma selesai kelas dia nanya-nanya langsung di mobil, ini maksudnya apa materi ini, cara bikin analisa ini gimana, karena beda jurusan kan ya. Jadi seru sih karena punya pacar beda jurusan tapi sama-sama suka pendidikan. Jadi kita tuh kalau diskusi tuh enak gitu, karena dia kan juga dosen tamu juga tapi untuk filsafat, beda banget kan, jauh kan. Dia untuk filsafat, aku untuk marketing, PR dan broadcasting, dia filsafat gitu. Jadi ya kita sama-sama sharing aja materi ngajar masing-masing gitu. Jadi hari itu pacarku dosenku ya. Iya. Terus dia ini lagi beneran nyatet, beneran note-nya banyak banget nyatet gitu. Ya kadang juga aku bisa kasih apa ya, misalnya dia mau tahu apa, aku kasih tahu. Aku mau tahu tentang materi dia filsafat juga dia kasih tahu, walaupun kita kadang-kadang nggak mudeng satu sama lain, cuma sama-sama suka kan. Atau kadang kita diskusi cara ngajar yang fun tuh gimana ya gitu, biar mahasiswa nggak bosen. Atau aku harus ngasih punchline apa atau pertanyaan apa ke mahasiswa supaya dia bisa konsentrasi, bisa fokus gitu sih. Kita masing-masing punya gayanya masing-masing gitu. Terus pacarannya nggak ngebosenin ya? Maksudnya Enggak. gitu. Tiap hari ada topik pasti. Iya pasti, topik yang beda-beda, mau ngomongin apa juga bisa sih. Ya makanya enak kalau punya pasangan yang wawasannya luas. Gitu. Dan walaupun banyak yang pro kontra dengan kayak hubungan kalian, ada yang suka ada yang enggak yang diposting di sosial media, tapi kalau dengar cerita yang seperti hari ini, oh ternyata bagus ya pacaran yang sefrekuensi dengan kita. Iya, pro kontra itu pastilah. Kita rilis film aja ada yang bilang jelek, ada yang bilang bagus filmnya gitu. Kita posting di sosial media aja pro kontra, apalagi hubungan yang terbuka dan bisa dilihat publik. Jadi pro kontra itu aku nggak terlalu pentingin ya, karena biasa banget melewati pro kontra dari zaman dulu. Yang penting apa yang, kalau yang kontra-kontranya gitu, yang orang bilang soal kita kan nggak menentukan diri kita siapa, dan itu kan tidak benar gitu. Jadi kita cuek banget sih malah gitu. Tapi akan lebih baik nggak sih kayak dikurangin postingannya, terus tiba-tiba orang kaget, mereka ternyata dua-duanya dosen ya gitu. Iya nggak sih maksudnya? Aku nggak terlalu mikirin, masalah aku nggak berstrategi kayak gitu sih. Nggak terlalu mikirin kapan harus posting, kapan harus enggak. Kalau ada momen posting, kalau enggak ya enggak gitu. Karena kita juga kalau ketemu nggak yang posting terus, karena jarang juga foto, suka lupa gitu. Kalau ketemu suka lupa foto, suka lupa apa, dan nggak pernah direncanain juga. Jadi memang apa yang jadi konsumsi publik memang pada saat itu kita lagi pengen liatin aja, tapi nggak distrategiin harus posting apa gitu. Hidup ini apa adanya. Apa adanya aja ya. Seperti Lia yang pakai pink dan hijau. Kayaknya ngatur jadwal tiap hari April ya.